Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirajul Islamiyah. Di sini saya akan mempresentasikan buku saya yang telah saya resum tentang psikologi agama karangan Khairun Nas Rajab dari University of Malaya Malaysia yang berjudul atau tema tentang pengantar nilai-nilai Islam dalam psikologi. Di bab pertama tentang dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, di mana menciptakan manusia yang berawal ternyata dalam realita psikologi Adam telah menunjukkan kecenderungan bahwa dia tidak dapat hidup sendiri, tapi harus tergantung pada orang lain juga. Dan yang selanjutnya adalah mengenal psikologi barat. Di buku ini juga mencatatkan bahwa ada juga tokoh-tokoh barat. Makanya kita harus mengenal tokoh-tokoh barat itu adanya seperti Wilhelm Wundt, terus Sigmund Freud, terus William James, terus Ivan Petrovich Pavlov, terus John Brandus Waston, kemudian Abraham Maslow, terus Viktor E. Frank. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal di dalam sebuah psikologi maupun psikologi pendidikan, psikologi agama, psikologi apa aja pokoknya. Tokoh-tokoh ini adalah ternama dalam bidang ilmu pendidikan psikologi. Nah, kajian kedua atau bab kedua tentang psikologi agama dalam catatan awal. Nah, terminologi psikologi agama. Psikologi agama itu terdiri dari kata majemuk, yaitu psikologi dan agama. Nah, psikologi berasal dari bahasa Inggris. Psikol dan logi. Psikol berarti jiwa, mental dan ruh, sedangkan logi berarti ilmu. Maka psikologi adalah ilmu yang membahas tentang jiwa. Secara sederhana, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa ataupun gejala-gejala perilaku seseorang. Di bab kajian kedua ini ada 2 poin besar yang kita tahu. Yang pertama, perkembangan psikologi agama. Nah, sejarah perkembangan psikologi agama itu sejak awal 19, artinya sejak awal abad ke-19 telah menarik perhatian para terminologi, terutama bagi orang-orang yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan, konseling, terapi, bahkan lembaga-lembaga sosial semakin memandang urgen terhadap kepentingan psikologi agama di era modern. Nah, yang kedua adalah integrasi psikologi dengan agama. Psikologi adalah studi terhadap perilaku manusia, sedangkan agama adalah sebuah sistem yang mengatur pola hubungan antara Tuhan dengan manusia atau makhluk hidup. Orang yang beragama itu lazim memiliki keyakinan terhadap Tuhannya yang mengatur kelangsungan hidupnya. Poin yang selanjutnya itu di bab kedua ini adalah psikologi agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental itu adalah salah satu cabang psikologi. Etimologi kesehatan mental diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu mental hygiene. Di Indonesia sering dikenal dengan kesehatan mental. Makanya kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta tujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam kesehatan mental juga
ada 2 poin yang kita tahu. Ada 2 poin yang harus kita tahu. Yang pertama, motivasi beragama. Motivasi beragama itu muncul setelah Tuhan mempertanyakan tentang esensi Tuhannya. Artinya manusia sejak dialog dengan Tuhannya, ia mengakui tentang tujuan penciptaannya sebagai makhluk yang tergantung diri kepada Tuhannya. Butuh sesuatu permanen, sakral dan absolut. Yang kedua adalah aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu ketetapan seorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuannya yang ada di dalam dirinya. Aktualisasi ini juga proses terjadinya diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologi yang unik. Selanjutnya di bab ketiga atau kajian ketiga tentang psikologi agama Islam. Nah, Islam adalah dinul yang mengajarkan tentang kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Islam menjadi sumber pedoman, bimbingan dan pengajaran. Al-Quran maupun Al-Sunnah telah menjelaskan tentang komprehensif berkaitan dengan persoalan yang dapat mengantarkan umatnya ke jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam psikologi Islam juga ada poin penting yang kita tahu adalah psikologi iman. Nah, psikologi iman itu adalah kekuatan batin yang timbul disebabkan keyakinan yang utuh kepada Tuhan, pemilik jakaraya, pengatur, dan Tuhan yang berhak disembah. Jadi keyakinan iman kita itu artinya kita itu harus meyakini bahwa Tuhanlah yang satu-satunya kita sembah. Selanjutnya psikologi ibadah. Nah, psikologi ibadah ini juga adalah beribadah kepada sesembahan mutlak, yaitu Allah adalah tujuan fundamental dari penciptaannya. Makanya ibadah itu adalah aspek kedua setelah keimanan. Dari ibadah ini munculnya kedua setelah keimanan. Makanya seorang mukmin yang bersyahadat mestilah beribadah sebagai sikul amali yang membuktikan bahwa ia adalah benar-benar beriman. Makanya ibadah juga merupakan metode penyucian diri yang secara fisiologis orang yang beribadah bebas dari melakukannya perkara-perkara fasya dan mungkar. Ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa dan haji itu bertujuan pengembangan fisiologi, yaitu dekat dengan Allah. Nah, di dalam psikologi ibadah ini ada juga 5 penguatan. Nah, 5 penguatan itu seperti penguatan sholat, terus penguatan zakat, terus penguatan puasa, terus penguatan haji, terus penguatan zikir. Nah, dari kelima penguatan ini termasuk golongan psikologi ibadah. Nah, selanjutnya adalah psikologi sufistik. Nah, terminologi sufisme dalam Islam dikenal dengan tasawuf. Nah, sufistik itu artinya atau dikenal di dalam Islam itu tasawuf, yang berarti suci dan bersih. Makanya sufi adalah orang yang suci, yang selalu dekat dengan Tuhannya. Makanya disebut dengan sufistik, artinya atau biasa disebut dalam Islam itu adalah tasawuf. Yang selanjutnya itu adalah psikologi sufistik. Nah, sufistik itu di dalam Islam itu dikenal dengan tasawuf, artinya suci atau bersih. Makanya sufi itu orang-orang yang suci terhadap Tuhannya. Nah, psikologi spiritual tasawuf atau sufi ini adalah jembatan penghubung hati manusia dengan Tuhannya. Jadi dia itu di tengah-tengah sebagai penghubungan hati seorang manusia itu dengan Tuhannya.
Itu yang disebut dengan spiritual tasawuf atau psikologi sofistik. Nah, sofistik atau tasawuf ini juga mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi sehingga pengikutnya itu dikenal sebagai kumpulan orang-orang yang bersahaja, yang selalu dekat dengan Tuhannya dan berjakiyah ala nafs. Jadi tasawuf ini juga mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi itu. Nah, di dalam psikologi sofistik ini kan artinya di dalam Islam itu kan dikenal dengan tasawuf. Nah, dikenal dengan tasawuf itu artinya suci dan bersih. Makanya di dalam psikologi sofistik ini juga ada beberapa penguatan untuk menyucikan diri. Yang pertama itu penguatan tobat, terus kedua penguatan ikhlas, terus ketiga penguatan juhud, penguatan reda, penguatan sabar, penguatan syukur, penguatan tawakal, penguatan ma'rifat, penguatan khauf dan tawadu dalam penguatan mutmainnah dalam psikologi. Nah, dari semua penguatan ini adalah berkaitan dengan sofistik atau tasawuf. Artinya itu dari semua penguatan itu bisa menyucikan diri sendiri. Selanjutnya adalah bab keempat, kajian tentang perilaku penyimpang. Nah, di dalam perilaku penyimpang itu adalah catatan kalau manusia yang sudah wujud semenjak awal manusia turun ke bumi. Nah, perilaku penyimpang itu secara sadar ataupun tidak sadar dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang merugikan dan bertentangan dengan hukum masyarakat. Jadi perilaku menyimpang itu adalah merugikan bagi diri sendiri dan merugikan di kalangan masyarakat. Makanya perilaku penyimpang di mata masyarakat itu sangat tidak disukai oleh masyarakat. Itu perilaku penyimpang. Dalam perilaku penyimpang juga ada namanya perilaku free sex. Nah, atau seks bebas itu. Perilaku seks bebas itu kan perilaku pelanggaran, melanggar sebuah sistem hukum atau sosial, agama, normal, budaya. Jadi perilaku seks ini penyimpang perilaku yang hanya dianut oleh sebagian kecil umat manusia yang berkeinginan atas kebebasan, di mana mereka tidak ingin ada hukum yang mengikuti atau aturan yang membuat mereka terhalang untuk melakukan penyimpangan dalam bentuk free sex. Jadi seks ini juga sangat tidak disukai oleh kalangan masyarakat. Kenapa? Karena seks ini kan mereka melakukan pergaulan bebas terhadap lawan jenis tanpa menikah. Makanya nggak disukai oleh di kalangan masyarakat perilaku seks bebas. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Makanya kita kalau menahan memelihara kemaluannya kita itu lebih mulia dibandingkan orang yang tidak melakukan orang yang tidak melakukan pemeliharaan kemaluannya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga. Dan yang selanjutnya pelacur, sodomi, homoseks dan lesbian. Nah, ini juga sangat tidak disukai oleh kalangan masyarakat. Bahkan kalangan masyarakat ini mereka melanggar, mereka mengingatin bahwa
Jangan seperti itu, tapi ada juga sebagian di kalangan masyarakat atau orang itu melakukannya, tapi pasti dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi itu. Makanya pelacur ini merupakan terminologi negatif untuk menyebutkan pasangan seks tanpa ikatan pernikahan. Jadi pelacur itu artinya berhubungan antara lawan jenis tanpa mereka itu nikah, itu yang disebut dengan pelacur. Dan yang kedua adalah sodomi. Sodomi ini kan perilaku di luar kemanusiaan. Sodomi biasanya dilakukan seorang laki-laki terhadap jenisnya atau terhadap diri dalam menikmati sebuah seks. Nah, kalau sodomi itu perilaku liwat yang dinisbah kepada Lut atau kaum Lut. Nah, kalau homo itu kan terminologi untuk menyebutkan hubungan intim atau hubungan seksual di antara orang berjenis kelamin laki-laki. Homo ini istilah lain juga dengan sodomi, ya. Kebanyakan kita dengar di masyarakat itu kan homo itu kan biasanya disebut dengan sodomi. Itu untuk mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama atau secara lebih halus suatu keteraraan kepada kelamin yang sama. Nah, kalau selanjutnya adalah lesbian. Nah, lesbian ini juga sangat tidak disukai oleh kalangan masyarakat. Makanya kita sebagai anak muda itu harus memilih bergaul di lingkungan yang baik. Jadi kalau mau bergaul sama orang lain itu harus memilih-milih orang dulu, jangan asal bergaul. Jadi lesbian itu perilaku seks yang bergulir di antara perempuan. Nah, lesbian ini juga kan ketertarikan seks pada jenis yang sama. Nah, lesbian itu kan ketertarikan seks untuk menikmati kenikmatan mereka itu antara perempuan dengan perempuan. Itu yang disebut dengan lesbian. Nah, poin selanjutnya itu adalah kenakalan remaja. Mungkin saya juga mengalaminya, kenakalan remaja. Mungkin saya juga. Nah, kenakalan remaja itu kan suatu lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun kemudian membuat masyarakat itu risih, bahkan sampai ke tahapan yang mengkhawatirkannya, seperti keberanian melakukan pemukulan yang melenyapkan nyawa. Jadi kenakalan remaja itu muncul disebabkan keinginan menunjukkan aktualisasi diri yang bersalah dengan perwujudannya. Jadi kenakalan remaja itu bagian dari perilaku menyimpang karena ia merupakan hal yang tidak wajar berlaku pada remaja. Maka remaja itu seharusnya adalah seorang individu yang berwujud di usia sekolah. Mereka seharusnya konsentrasi terhadap pendidikan. Jadi di usia remaja itu atau usia SMA itu seharusnya itu mereka itu harus berpikiran ke pendidikan gitu. Artinya mereka itu jangan jangan jatuh atau jangan tergolong dengan kenakalan remaja. Artinya mereka itu fokus aja ke dunia pendidikan, jangan terpeleset ke dalam kenakalan remaja gitu. Makanya kenakalan remaja itu dalam psikologi agama adalah perilaku menyimpang yang mesti dicarikan solusi pembinaan yang serius. Secara psikologis, perilaku menyimpang yang berbentuk kenakalan remaja dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terjadi disebabkan kemunculannya. Karena itu faktor menyebabkan harus ditelaah. Kemudian menemukan solusi pencegahan atas perkembangan kenakalan baru yang mengkristal tersebut. Jadi kenakalan remaja itu di dalam psikologi agama itu menyimpang yang mesti dicarikan solusi. Jadi kenakalan remaja itu kita harus mencari solusi agar kenakalan remaja itu jangan dilanjutkan lagi, artinya jangan dikembangkan lagi, udah di situ aja maksudnya. Nah, selanjutnya itu kan penggunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras. Mungkin saya juga mengalami kalau yang ini. Kalau narkotika enggak, cuman minuman keras.
dalam psikologi agama itu narkotika, zat adiktif dan minuman keras itu juga perilaku itu juga efek negatif. Ini juga efek negatif yang muncul dalam pergaulan yang tidak terkontrol. Apabila Anda mengkonsumsi obat-obatan atau zat-zat ini, pasti Anda tidak akan terkontrol. Ketika Anda ketagihan, pasti Anda melakukan lagi, artinya minum atau disedot apa gimana gitu lagi. Makanya apabila Anda belum mengalami atau menggunakan seperti zat-zat seperti ini, mendingan Anda gak usah aja. Kenapa? Ketika awal yang kita percobaan atau kita tes, nah kalau udah ketagihan pasti kita terus menerus. Mendingan kita sebagai remaja itu harus menjauhi dengan hal-hal seperti ini. Makanya dari poin keempat ini tentang penyimpangan penyimpangan dari perilaku penyimpangan, dan dari poin-poinnya ini mulai dari kenakalan remaja, mengandung zat-zat alkohol, terus sodomi, homo, kayak gitu. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu, kita selalu di jalan yang benar, kita terhindar dari penyimpangan seperti itu, karena penyimpangan seperti itu tidak akan disukai oleh di kalangan masyarakat dan merugikan bagi diri sendiri, bahkan merugikan untuk orang lain. Itu perilaku penyimpang. Baik, hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.